Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, cuman badannya lagi sedikit kurang sehat. Oh, kurang sehat. Iya, sudah terdengar dari suaranya kok pelan gitu. Terus Iya, juga Pak. batuk-batuk. Ya. Sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling, Mas? Belum, Pak. Belum. Oke, sebelum saya menjelaskan konseling itu apa, sebelumnya sudah pernah kenal sama saya atau belum? Sudah, Pak. Sudah Sudah. pernah Sudah pernah. dengar dari Sudah pernah kenal orang-orang. ya? Oh, saya yang belum kenal sama Mas. Silakan Mas perkenalkan dirinya. Sama sebutkan hobi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Bakhtaro. Hobi saya bermain musik. Bisa diulang Mas, Sambil suaranya mengerjakan. kecil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Bakhtaro. Bisa dipanggil Bahij. Hobi saya bermain musik. Oh, bermain musik. Ya. Mas Bahijul Baktaro ya. Hobinya Iya. bermain musik. Musiknya itu musik apa Mas? Alat musiknya apa? Ya, terutama gitar, Pak. Gitar. Selain gitar ada lagi Iya. atau cuman gitar aja? Piano dan Oh, suling, drum. oke oke. Wih, banyak Mas. Tergantung situasi dan kondisi aja. Iya. Oke Kalau Mas. ada alat itu ya dipakai alat itu. Iya. Oke. Mas Baijul belum pernah ya melakukan konseling tadi. Saya jelaskan sedikit Mas ya. Iya, Konseling itu adalah uh, suatu pemecahan masalah yang dilakukan oleh konseli dan dibantu oleh konselor, dan konselor ini hanya sebagai fasilitator. Jadi seperti itu, Mas. Dan di sini saya akan menjelaskan 4 azas BK. Yang pertama ada azas kerahasiaan, yang kedua azas keterbukaan, yang ketiga azas kemandirian, dan yang keempat ada azas kesukarelaan. Jadi di sini Mas Baijul jangan takut apabila masalah Mas Baijul yang Mas Baijul ceritakan ke saya akan saya bocorkan karena saya mau memegang 4 asas ini. Oke, sudah paham Mas Baijul ya? nah, Oke. Ini Mas Baijul apa yang ingin pada saya? sebenarnya saya itu ingin berhenti merokok, Pak, dan mulai hidup sehat. Berhenti merokok. Iya, iya, iya. Itu Ya, kira-kira merokoknya Mas Baijul itu sejak kapan, Mas? saya merokok sejak SD kelas berapa ya, Pak? Kelas 3. Kelas 3 SD. Ya, Faktor kelas 2, apa? kelas 3. Faktor apa yang menyebabkan Mas Baijul merokok itu? Ataukah kayak uh, ikut-ikutan Ya, atau sebenarnya sih, emang pengen? ya itu juga sebenarnya pertama kali penasaran bagaimana sih rasanya rokok itu. Terus teman-teman juga apa ya, udah pernah nyobain sama aku gede. Udah nyoba dan akhirnya menjadi gaya dan sekarang sudah bisa pulang. Iya iya Mas. Berarti Dulu mah hanya dulu hanya sebatas apa ya, kayak kayaan doang pertama kali. iya. Berarti berawal dari gaya-gayaan, terus akhirnya sampai sekarang. Apakah masih sampai sekarang Mas? Ataukah sudah berhenti? Ya kan, sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya kan jadi gini Pak, saya kan sekarang kerja kita. Kalau punya uang kan langsung saya beli rokok. Kalau nggak ada rokok saya beli rokok. Tapi kalau nggak ada uang saya kuat untuk menang. Beli rokok itu saya kuat. Kalau rokok itu saya kuat. Tapi kalau ada uang sedikit dan waktu itu nggak ada rokok, itu saya belikan rokok. Iya iya. Iya. Terus apakah orang rumah tahu kalau Mas Baijul ini ngerokok? Tahu? Tahu. Nggak tahu. Oh. Apakah di rumah juga merokok Mas? Merokok. Kalau ada. Juga merokok. Iya iya iya. Iya.
Oke, Mas Baijul kan tadi katanya ingin berhenti merokok. Lah, hal apa yang sudah Mas Baijul lakukan untuk berhenti merokok itu? Ya, saya sudah apa ya, uang saya itu saya simpan, ya saya lihatin ke mata saya. Kalau ada uang lebih itu pasti saya simpan lagi. Tapi nggak kuat ketika kita nongkrong sama teman-teman sama Ya. diskusi dan lain-lain. Kalau nggak ngerokok sama teman-teman, bapak bisa mendengar suara saya. Gimana Mas Baijul? Putus-putus. Diulangi? Jadi gini Pak, ketika ada uang lebih pasti saya langsung simpan, langsung saya simpan. Itu masih kuat kalau nongkrong sama teman-teman berdiskusi, dan ketika melakukan hal itu teman-teman sedang merokok, saya itu tidak kuat. Ya. Berarti Mas Baijul Jiwa saya, iya jiwa saya meronta-ronta, ayo merokok seperti itu. Berarti sebelumnya Mas Baijul sudah melakukan tahap-tahap untuk proses untuk berhenti merokok, Mas ya. Sudah. Dan kalau saya boleh tahu, batuknya ini mulai dari kapan ini? Sebenarnya batuknya udah lama, ya batuk-batuk biasa lah, batuk-batuk hasil merokok. Tapi sekarang kan apa ya, bersamaan dengan badan kurang fit juga. Ya. Tenggorokan juga sering. Yang mau saya tanyakan ini, apakah Mas Baijul itu, ini kan Mas Baijul batuk udah lama kan katanya. Nah, Mas Baijul berhenti merokok itu apa batuk ini atau sebelum batuk ini Mas Baijul sudah ada keinginan untuk berhenti merokok? Sebetulnya sudah ada sih waktu naik ke SMP saya sudah berhenti merokok selama 1 tahun. Habis itu sudah berhenti merokok total. Setelah itu nggak bisa teman terus diiming-iming gitu. Akhirnya tergoda lagi dan sampai sekarang lagi. Kalau Mas Baijul ingin merokok lagi gitu, nah pencegahannya itu bagaimana Mas? Pencegahan untuk agar Mas Baijul ini nggak ngerokok lagi gitu. Apa yang Mas Baijul lakukan? Makan cemilan, permen. Cemilan. Apakah itu saja? Iya. Oh. Itu Iya kayaknya. Itu efektif saya apa rasa enggak? cukup Efektif. Saya rasa cukup efektif. Oh, Tapi efektif. apa ya, dalam hati saya masih belum. Oh. Masih lah ngerokok 1 masih. Tapi kalau nggak ada rokok kan, pengen makan nyemil terus. Iya. Oke. Yang saya lakukan sekarang itu sih. Ya, harapannya Mas Baijul berhenti merokok ya. Terus Mas Baijul sudah melakukan kayak misalkan mengurangi rokoknya, kalau misal keluar juga untuk mencegah merokok itu Mas Baijul nyemil-nyemil kayak gitu ya. Iya. Nah, kira-kira yang diharapkan Mas Baijul ketika konseling dengan saya ini apa yang diharapkan? Saya satu ingin curhat kepada orang. Terus dua, saya ingin bisa berhenti merokok secara total. Baik. Ya. Kira-kira Mas ya, kira-kira apa yang Mas Baijul lakukan setelah keluar dari sini? Paling saya akan kalau keluar itu bawa pas jajan. Saya bawa uang gede, mesti bawa pas banget, pas mobil sambil beli cemilan.
semoga bisa itu, semoga bisa berhenti secara total, Ya, amin, amin, secara program. amin. Ya, Mas Bajul, kalau saya eh, lihat Mas Bajul ini udah baik. Mas Bajul sudah ada kayak peningkatan dari dalam dirinya sendiri, dari yang awalnya merokok terus ingin berubah menjadi yang tidak merokok. Dan saya sudah dengar tadi juga Mas Bajul juga sudah melakukan proses-proses kayak dari awalnya merokok itu terus rokoknya dikurangi, terus berganti merokok jadi camilan. Itu sudah baik, Mas. Kalau saran saya, Mas ya, ketika Mas Bajul tadi kan Mas Bajul kayak makan cemilan kan. Nah, kalau saran saya yang kedua ini, yang pertama tadi punyanya Mas Bajul kan, saya kasih saran lagi, ini Mas, makan permen. Ketika Mas Bajul pengen, sangat pengen itu, kok aku pengen ngerokok, terus lihat teman-temannya banyak yang ngerokok di tempat tongkrongan itu, Mas Bajul coba makan satu permen. Terus menjauh dari teman-teman yang merokok. Soalnya sepengetahuan saya Mas Bajul ya, ini teman saya ada yang merokok, dia itu berhenti merokok juga. Dia itu tidak bisa terganggu dengan asapnya rokok. Ketika dia mencium bau asap rokok, otomatis dia itu langsung pengen merokok. Itu. Dengan cara Baik, dia menjauh dari teman-temannya itu, bukan menjauh dalam arti kayak dia jauh banget terus nggak ikut ke tongkrongan, bukan kayak gitu. Dia cuman agak menjauh dikit, ketika ada asap dia gini-gini kan. Seperti itu. Oke, oke. Oke, Mas Bajul ya. Jadi pahami kan ya besok akan, saya katakan tadi? Oke. terima kasih atas sarannya. Ya. Oke, Mas Bajul. Saya harap ketika Mas Bajul keluar dari sini nanti selesai dari Zoom, saya harap Mas Bajul sudah ada perubahan meskipun sedikit saja. Yang penting itu sudah merubah. Oke, Mas Bajul. Ya, Oke, baik. sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya, Mas Bajul ya. Ya, Oke. Karena saya juga ada perlu, saya akhiri sesi konseling pada malam ini ya. Terima kasih Mas Bajul atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.